Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih yang telah menonton channel saya, yang sudah support channel saya. Saya di sini akan menelusuri tentang cerita-cerita mistis bahwa kakak ini pernah mengunjungi Gunung Semung yang katanya di sana mistis. Apakah benarkah itu? Oke, perkenalkan, nama saya Bais, berasal dari Tasikmalaya. Kebetulan saya mengalami kejadian-kejadian ganjil pendakian ke Gunung Semung. Kalau kalian belum pernah ke Gunung Semung itu sebenarnya sih gak terlalu terkenal ya. Tapi banyak sih orang-orang yang tahu dan orang-orang yang ngecamp di sana. Oke, saya sebenarnya merencanakan puncak itu awal Juli. Tetapi Dan kebetulan awal Juli saya gak jadi, diundur ke Agustus. Dan saya mulailah tuh Agustus tanggal 1 bersama 4 teman saya, semuanya cowok. Oke, di tanggal 17 Agustus saya berangkat dari rumah. Terus saya biasa mengalami logistik dan persiapan. Dan kebetulan kami berangkat ke sana bawa 2 tenda. Kalau gak salah saya berangkat dari sini pagi, dan lumayan perjalanan jauh, hampir 4 jam. Dari rumah 4 jam. Kami kumpul di rumah saya, mempersiapkan segala sesuatu seperti logistik dan seperti keselamatan P3K. Iya, harus. Oke, kita mulai. Saya berangkat dari rumah pagi. Kalau gak salah dari rumah ke gunung itu, bukan ke gunung ya, ke base campnya itu. Sebenarnya sih base campnya itu belum ada tarif begitu, karena di gunung itu masih gak resmi atau masih liar. Tetapi di gunung itu Kak, ada pos-posnya seperti di gunung yang Belum sudah ada sih, tapi kalau mau dibikin pos kira-kira ada 5 pos lah. 5 pos. Ya. Kami, saya dan kawan-kawan berempat berangkat dari rumah, kalau gak salah jam 7, karena lumayan jauh. Jam 7, jam 8, jam 9, saya sampai jam 11. Saya sampai jam 11. Saya gak langsung naik karena kebetulan nanggung nih sholat duhur. Saya sholat duhur dulu. Kami selesai sholat duhur, makan dulu, ngerokok. Setelah itu saya mulailah pendakian. Iya. Pendakian jam 1 kira-kira. Tapi Kak, saya sebelum mendaki, saya tanya-tanya dulu orang-orang warga di sekitar sana. Saya tanya-tanya dulu. Saya nanya, "Pak, kalau ke Gunung Semung kira-kira nyampe berapa jam?" Kata warga di sana hampir 8 jam paling lambat. Lama itu ya? Paling lambat. Paling cepat 6 jam 7 jam. Karena saya mendaki dengan 2 orang pemula ya. Yang pemula, dan kami juga agak terburu-buru sih karena kondisi fisik terbatas. Saya berangkat jam 1. Berangkat satu kami. Mungkin kalau jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Mungkin kalau jam 7 kira-kira kita sampai tuh, jam 7 malam. Kita memperkirakan jam 7 malam. Kita berangkat tuh dari sana saya berangkat. Sebelumnya sih gak ada kejadian ganjil atau aneh ya. Saya berangkat, nyampe di, kalau gak salah yang banyak pohon bambu, saya juga gak tahu itu apa ya namanya. Saya nyampe di sana, saya istirahat dulu. Kira-kira lah saya, karena saya juga bawa jam 3. Tapi yang anehnya di jam 3 itu saya merasa sudah lama berjalan, tapi baru jam 3. Dan di sana saya juga merasa nih, kata teman saya, karena di sana kita juga baru ya ke gunung itu. Kata teman saya nanya nih, "Jam berapa sampai?" Saya juga bilang gini aja, "Dekat kok, masih dekat." Tapi saya juga masih gak tahu kan, saya juga baru ke sana. Dan kita positif tinggi aja, nyampe jam 7 malam target. Kita lanjut jalan dan lumayan kelelahan karena pada saat itu cuacanya cukup panas juga. Kami berangkatlah tuh dari sana. Kami kalau gak salah jam 6 pagi itu di yang ada mata airnya.
Ya, ya. Kami di sana persiapan dan mempersiapkan makan dulu lah, karena saya juga mempunyai pikiran, masih dekat nih, karena saya perjalanan kan udah lama, dan kata si bapak itu 7 jam. Jadi kita target berangkat jam 1 nyampe jam 7. Aduh, lama banget ya. Iya, nyampe 7 jam. Saya di sana bersih-bersih dulu, kan kebetulan ada mata air. Bersih-bersih dulu di sana. Kami juga bawa air lah dari sana, kami ngambil air. Dan berangkatlah tuh kami. Dan di berempat pendakian itu ada tuh teman saya, kita panggil aja Ujai. Ujai namanya. Si Ujai itu mau berangkat, lelah katanya, karena juga pemula ya, namanya juga pemula mungkin. Dan saya juga belum pernah tuh gunung, jadi saya gak tahu. Saya yakinin aja masih dekat ya, dan semangat kita lanjut. Kita sholat maghrib dulu tuh sebelum lanjut, karena kan sudah maghrib Ya. dan ada kebet mata air. Kita sholat maghrib dulu, kita makan Berjamaah dulu. tuh sholatnya nggak? Atau satu orang? Kebetulan kan takutnya di peralatan kami ada babi hutan atau apa ya, mobil kan tidak ada kemungkinan ya, di namanya juga di tengah hutan. Kita lanjut, dan kita pas lanjut semangatlah tuh kami, karena kami positif tinggi mau sampai nih. Ya. Kita lanjut, tapi sebelum saya lanjut, saya berdoa dulu lah sama teman-teman. Dan teman saya yang satu, saya juga nggak tahu, dia permisi. Permisi mau kemana itu maksudnya? Dan saya tanya, mau kemana kamu? Si Ujaya tadi. Ya. Dia menjawab cuma mau kencing. Dan saya juga menjawab, ya silakan kamu kencing, tapi kencingnya hati-hati karena ini di hutan. Kita harus menghargai orang-orang yang ada di hutan. Dan berangkatlah tuh si Ujai kencing. Dan kami nunggu di sana, belum lama si Ujai berada bersama kami. Kita lanjut jalan. Kita lanjut jalan. Di pertengahan lah kita positif tinggi, kan sampainya mau perayaan jam 7. Kita jalan. Kan di malam itu lumayan cukup gerimis. Cuacanya gerimis cuacanya. Kami lanjut dan kami melihat jam, udah jam 8 tuh. Jam 8. Dan teman saya yang berdua katanya tasnya berat. Kan kami bawa 4 tas. Ya. Saya bawa logistik, teman saya yang 2 lagi yang merasa berat itu membawa tenda, dan yang satu lagi membawa logistik juga. Kami lihat dulu, dan saya positif tinggi, mungkin berat karena capek ya, bukan karena apa-apa. Dan kita lanjut, masih berat tuh tas. Saya coba tukar sama yang saya gendong tuh punya teman saya. Apakah benar itu berat, Kak? Iya, lumayan berat itu. Yang biasanya keril masuk 8 kilo, tapi saya merasa itu 30 kilo. Mungkin itu saya juga, mungkin itu cuman perasaan saya atau gimana ya. Ya. Kita lanjut lagi. Lelah, kita agak shock sih melihat jam. Saya kan bawa jam, Ya. bawa handphone juga, jam juga. Saya melihat udah jam 9, tapi kami belum sampai. Dia udah melebihi batas ya itu waktu. Iya, dan si Ujai itu mengalami kedinginan yang sangat dahsyat. Si Ujai. Iya. Atau saya kira itu hipo, tapi teman saya bilang, "Ya, makan." Si Ujai makan. Tapi yang anehnya, badannya itu keringat, tapi keringat dingin. Saya coba tanya, "Ada apa kamu?" Dia tidak menjawab. Dan kami semakin cemas tuh di sana. Karena malam juga sudah larut malam, kami bingung camp di mana, dan kami juga di sana belum pernah pengalaman itu, belum pernah kami coba terabas itu. Dan perjalanan kami ke sana gak gimana ya, kami tebas-tebas, belum ada jalur ini kan. Kalau di gunung sekarang kan udah via ini, kalau di sana belum. Kebetulan mungkin hutannya itu juga lihat. Kami berangkat lagi. Si Ujai masih ditanya diam, diberi makan gak mau. Tapi pas di penghujung jalan si Ujai teriak. Gimana teriaknya, Kak? Katanya, maafkan saya. Lalu saya tanya lagi, "Ada apa kamu?" Kata dia melihat sosok tinggi hitam besar. Tinggi hitam besar? Ya, lalu saya berisikin dia, "Kalau di hutan ini jangan nanti ngobrolnya
kalau sudah sampai atau di base camp udah pulang, jangan ngobrol di sini karena itu bisa menjatuhkan mental. Kami berangkat lagi, si Ujay, saya juga bingung mau turun nanggung, mau lanjut takutnya masih jauh. Teruslah kami berangkat karena si Ujay juga masih gak kuat ya. Kami belum sampai ke puncak, kami kalau nggak salah ngecamp, bukan di puncak ya, ngecamp di perjalanan di kebun teh lah, kebun teh. Di kebun teh sana agak miring lumayan sih, tapi gak terlalu dingin karena banyak juga pepohonan. Kami ngecamp lah tuh di sana. Saya buat tenda berdua, dan yang berdua si Ujay saya suruh istirahat karena kan kondisi fisiknya lemah. Yang satu teman saya masak selesai lah tuh tenda, dan saya suruh si Ujay makan tapi masih diam tuh. Masih diam, gak mau bicara. Dan saya coba tanya, karena apa sih sebenarnya, dan dia menjawab, katanya dia kencing pas kencing kan tadi di iya air itu kencing, tapi kencingnya sembarangan. Jadi dia kencing di bawah pohon besar. Mungkin saya juga gak tahu ya, mungkin di pohon besar itu ada penunggunya atau enggak, saya juga gak tahu ya. Tapi yang lebih pastinya lagi, buat kita nih kalau mau puncak, hati-hati karena harus jaga etika yang ada. Teman saya si Ujay, saya suruh istirahat dan saya juga paniknya kenapa, mungkin ini salah si Ujay atau salah kami. Kami berangkat lagi tuh, nggak berangkat, tidur kami tidur kan belum bikin tenda. Kami tidur, kalau nggak salah yang duluan tidur itu si Ujay dan 3 teman saya belum tidur. 2 teman saya bertiga sama saya belum tidur. Saya jadi yang pertama tidur tuh si Ujay karena kondisi fisiknya mungkin lemah. Si Ujay kan kami diriin tenda 2, maksud kami diriin tenda 1 tenda 2 orang. Kami tidur lah tuh di sana. Kami tidur, tapi pas saya tidur saya bangunin teman saya kecuali si Ujay, berarti 3 orang ya. Si Ujay 3 orang. Kami berdiskusi lah tuh di sana. Diskusi, ada apa nih? Lalu teman saya juga ada yang nyeloteh gini, ada apa tuh si Ujay? Saya cuma menjawab gini, mungkin dia lelah karena dia pertama kali. Tapi teman saya ada yang begini, mungkin si Ujay atau dari kita ada yang gak berperilaku gak sopan di sini. Saya dari sana positif tinggi aja, saya ajak tidur mereka, tapi kami udah tidur semua. Kebetulan kan kami bawa logistik, takutnya ada babi hutan atau apa yang ngambil logistik kami. Kami piket, teman saya duluan yang piket mungkin piket, dan kami berencana berangkat lagi tuh ke puncak sambil rencana jam 4 sebelum sholat subuh. Kami lah, teman saya tidur, saya piket duluan nih, piket mana dulu. Pas saya gak matiin tuh api karena dingin dan awalnya gerimis, tapi lumayan udah ada gerimisnya dan bintang-bintang mulai terlihat. Dan saya positif tinggi, saya mau sampai puncak jam 4 dan mau ke bagian pemandangan yang indah. Kami teman saya piket, tapi pas saya piket, tenda teman saya yang di dalamnya ada si Ujay kan sendiri di satu tendanya yang berdua. Si Ujay ada yang nepuk ke tendanya dan ada bayangan, dan saya melihat bayangan itu karena saya bikin api nih. Kan otomatis kalau ada orang lewat kelihatan. Saya bikin api, saya gak matiin api, saya positif tinggi aja tuh, cuma halusinasi saya karena saya udah kecapean. Saya mencoba positif tinggi, lalu saya coba nyalain senter, lihat sana lihat sini, dan anehnya pas hampir, kalau gak salah saya lihat jam 11, tenda si Ujay kenapa
kayak yang kosong. Tapi dilihat oleh Kak. Dilihat, saya pastiin saya masuk ke dalam, tapi ada si Ujainya. Ada. Saya coba pastiin lagi, saya bangunin tuh teman saya yang dua. Kira kamu bikin piket, karena saya juga udah lelah. Ya. Saya tidur, teman saya yang satu piket, yang satunya lagi tidur piket. Saya tidur, teman saya yang piket di luar tenda. Saya belum lama juga tidur kan, dia bangunin saya. Hei bangun, ada apa? Katanya teman saya, ada yang nyiram tenda. Nyiram tenda pakai air atau apa? Pakai air. Oh. Tapi dalam keadaan sana cuaca masih bagus, maksudnya gak hujan, otomatis kan mustahil gitu kalau di hutan ada air tiba-tiba kalau gak hujan. Oke, saya bangun, si Ujai saya bangunin, Ujai bangun, dia bangun, saya kasih makan supaya tenaganya kembali lagi. Dan kebetulan pas saya bangun itu dibangunin ya karena ada yang nyiram jam 3 kalau nggak salah. Saya bangun, saya bersihin tenda, saya rapikan lagi untuk naik Sambit nih. Sambit mau sampai ke puncak kan? Ya. Tapi sebelum lanjut kita sholat subuh dulu terlebih dahulu. Saya sholat subuh, selesai sholat subuh kami tidak mengalami hal-hal apa-apa. Sholat subuh kami berangkatlah tuh dari sana. Kira-kira rencana jam 4 ya, karena mungkin ya rencana tidak sesuai. Ya kami berangkat jam setengah 5 subuh. Kami berangkat dari sana sudah sholat subuh. Berangkat. Si Ujai dari kondisi fisiknya saya udah melihat fit lah, karena mungkin dia kecapean tuh. Ya mereka si Ujai udah sadar lah atau sudah fit lagi, cerah wajahnya. Saya berangkat lagi bersama dan terlebih dahulu sebelum berangkat saya berdoa lagi ya, berdoa semoga selamat sampai tujuan. Kita berangkat. Tapi kita yang anehnya mau berangkat jam setengah 5, kira-kira mungkin nyampe jam 6 atau jam setengah 6 kita gak nyampe tuh. Malah kita merasa dari jam 5 sampai jam 6, dari setengah 5 ya sampai jam 6 itu hampir 12 jam. Lama banget tuh. Iya, kami bisa juga kebingungan karena hutan di sana belum lebar, maksudnya masih ada yang harus pohon-pohon diterabas ya. Ya. Saya mencoba berdoa di sana. Saya cuma berdoa gini, selamatkan kami mau pulang, kami bermaksud dengan tujuan baik. Kalau kami ada salah kami minta maaf karena kami juga mau pulang. Berangkatlah kami dari sana, sudah berdoa ya. Berangkat. Dan saya memutuskan untuk turun dan sampai puncak. Oh, jadi gak jadi ya puncaknya? Gak jadi karena saya merasa ada yang aneh. Dari pertama awal saya muncak, yang aneh ya kami turun ya. Yang anehnya pas turun itu masih malam. Kan tadi udah mau siang ya? Iya, itu masih malam. Perkiraan kami jam 6 nyampe, buru-buru jam 6 ya. Iya. Masih malam. Saya turun lagi dari sana. Saya karena udah lelah juga dan logistik juga hampir habis karena kami banyak istirahat. Kami turun lagi tuh dari sana, tapi kami turun itu belum siang, masih gelap. Iya. Terus kami coba berhitung agar semangat. Gini, saya kan di depan. Saya berhitung. Mulai saya berhitung 1, teman saya 2, 3, 4. Ada yang jam 5. Oh. Kan Jadi ada 4. Ada suara tapi gak ada bentuknya ya? Iya kan kami depan. 5. Saya juga takut nih. Merinding juga saya kan. Yang mau juga ditengok kan. Mendengar saja saya sudah merinding. Ya, saya lanjut lagi dengan keadaan fisik yang udah capek lah pokoknya, lemah, lesu, ingin pulang, ingin makan, ingin tidur. Saya lanjut. Kami coba berhitung lagi tuh di sana. Kami dari
tujuan rencana turun belum nyampe ke mata air. Yang sudah kelewat dari pas naik Ya ya. pas naik, pas tadi ngambil air kan, Oh iya ingat. saya turun nanti berhitung lagi agar semangat. Saya berhitung 1, 2, 3, 4 dan itu jam 5 lagi. Kami panik lah di sana. Terus kami di sana berdiskusi, kami berdoa lagi, kami berdoa dan lumayan kondisi fisik saya makin parah tuh di sana. Kecapean kan. Kecapean dan baru pertama kali juga kan. Terlalu lama. Ya saya dari sana lanjut kita berdoa. Double kira-kira kami dari kejadian berhitung itu jam 4:30, gak maju-maju tuh jam. Kami Maksudnya dari berangkat pas ngecamp ya, mau sambit 4:30 jam itu gak berputar-putar masih jam 5. kok bisa gitu ya? Saya juga mungkin itu salah jam saya atau apa, saya juga gak tahu kan, di tengah hutan juga, dan saya juga gak bawa HP. Takutnya kan kalau gak bawa HP badai atau ada petir atau apa kan, takut gitu. Kami titipin HP itu di penduduk sana. Kami berangkat lagi, tujuan target pertama sebelum ke bawah ke penduduk, kita nyampe minimal ke tempat air itu, tempat istirahat kami. Iya. Dan ingatlah tuh teman saya dan yang ini, Jen, kamu pas minta izin pipis, kamu pipis di mana? Dia nunjuk ke arah pohon yang besar. Oh yang di pipis tadi yang desokannya. Iya, mungkin J lah di sana. Dia sadar, dia minta maaf, mungkin ya, minta maaf. Dan agak terang, mungkin belum terang ya, masih ada bayangan-bayangan ya, belum terang. Kami turun lah tuh dari sana, turun dan sampai ya kami di kebun tebu kalau nggak salah. Kebun tebu. Kami di sana istirahat, makan, dan saya juga agak tenang karena mungkinlah saya target nih mau nyampe di sana jam 9 siang. Iya. Karena di saya juga capek, saya berangkat. Setelah saya berangkat belum selesai tuh kejadian-kejadiannya. Terus gimana? Masih ada kejadian-kejadian. Contohnya gini, teman saya kan bawa air. Kan kami di 4 carrier itu air 4 botol. Iya. Teman saya gini, kan kami sampai dari perjalanan naik sampai mau turun lagi belum habis tuh air itu belum habis, kan bawa 4 botol. Iya. Baru habis 2,5 botol. Mungkin kan kalau 4 2,5 botol ada lagi 1,5 botol. Iya, 1,5 botol. Saya cek air lagi, tapi anehnya pas saya cek air berat, tapi airnya gak ada. Bayangin aja gimana. Berat. Kamu haus, mau minum, kamu pokoknya haus lah, kamu mau minum, kamu ngambil aqua di tengah hutan, haus, pas dilihat airnya gak ada, gimana perasaannya? Iya. Saya bingung juga karena saya haus. Saya simpan lagi tuh air. Kami mau coba cari air. Kami berangkat lagi. Pas setengah jalan, teman saya nyolot kayak gini, airnya ada, tapi kok gak ada ya? Saya gak banyak bicara karena sudah haus. Saya minum tuh airnya, yang setengah botol, yang satu botol tadi. 1,5 botol. Ya, saya minum. Teman saya coba juga minum dan belum habis tuh air. Mungkin adalah 1, 2 gelas, 3 gelas kalau digelasin, karena kan kami botol segini ya. Kami sisain untuk persiapan lah. Kami berangkat lagi, tapi sebelum berangkat teman saya pas kalau gak salah pas ada tanah merah terpeleset. Bukan si Uce yang terpeleset, bukan. Teman saya yang satu lagi terpeleset lah dia. Pas terpeleset ada yang teriak gini, hei kamu. Gimana gambar ini tuh? Iya. Itu
udah terang gimana kalau malam? Kamu. Saya merinding. Teman saya bantu yang jatuh tadi. Saya berjalan dengan keadaan kondisi fisik yang lumayan capek, bukan lumayan capek. Kami turun, berdoa, terus berdoa. Kami turun dan saya mendengar suara ayam berkokok di tengah hutan. Tapi itu benar ayam atau bukan? Saya juga nggak tahu ya itu ayam atau apa. Saya positif tinggi itu aja itu ayam, dan saya mempunyai pikiran kalau itu suara ayam berkokok dari penduduk berarti saya udah dekat ke bawah, udah dekat. Logikanya kan gini, kalau kamu di tengah hutan dan kamu mau nyari penduduk minimal kan ada suara ayam mungkin. Kan rata-rata ayam itu pasti di penduduk ya. Iya, penduduk. Saya positif tinggi lagi, saya jalan. Teman saya juga ceria tuh di sana karena mendengar suara ayam. Mungkin karena teman saya, wah masih mungkin udah dekat karena suara ayam. Saya lanjut lagi tuh dari sana. Tapi sebelum saya lanjut, gak lupa, saya punya lagi tuh air yang tadi yang sisa minum. Sama berempat. Saya minum. Setelah saya minum, saya berangkat lagi. Saya dari jeda minum sampai ke bawah, percaya berapa jam? 2. Saya pas minum jam 8 nyampe ke bawah jam 6 pagi. Gimana, gak panik ya kamu? Lama banget ya? Ya lama banget. Kondisi fisik kami parah di sana, pakaian kotor. Pokoknya logistik habis, kami kelaparan. Kami dibantu penduduk. Kami makan untuk di rumah penduduk bersih. Oke, mungkin gitu ya cerita dari saya. Oke teman-teman, rekan-rekan, kalau ada omongan saya atau apa yang salah mohon dibenarkan, karena itu cerita sedikit sepenggal cerita dari saya. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Untuk kalian yang mempunyai cerita-cerita mistis atau ganjil, kalian bisa sharing, komen aja di bawah. Dan insya Allah saya akan mengunjungi. Bisa sharing, mungkin itu pengalaman cerita dari saya. Kalau saya salah, minta maaf sebesar-besarnya. Oke. Dari kami mungkin bisa disebutkan. Ya, terima kasih ya kepada kakak yang telah menceritakan mistis-mistis. Tapi kak, sebelum itu saya punya amanah. Gimana kak? Untuk kalian ya yang baru muncak atau pertama puncak, kita harus mempunyai aturan-aturan. Ingat, orang lain juga punya rumah. Gimana kalau di rumah kalian ada yang bikin kacau? Hutan itu atau gunung itu anggap saja itu rumah mereka. Dan yang namanya di rumah mereka kita punya adab ya. Iya benar. Sopan, jangan bicara sembarangan, buang sampah. Buang sampah kan banyak kan sekarang. Buang sampah sembarangan di gunung. Buang sampah, kalau bisa bawa kresek, bawa sampah. Terus benar. minta dulu izin dari orang tua, jangan lupa sholat, berdoa, logistik, persiapan, jangan sampai kurang. Lampu, senter persiapan pokoknya lah. Mungkin segitu dari saya begitu. Ya, terima kasih ya kak. Untuk yang lain terima kasih yang sudah menonton channel saya. Kalau ada cerita-cerita mistis atau kejadian-kejadian, tolong komen di YouTube ini. Insya Allah saya akan mengunjunginya. Sekian dari cerita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.